pada malam hari ini dalam acara yaitu Tabligh Akbar memperingati hari tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Sebagai kita umat Islam, maka inilah yang dinamakan tahun baru kita, bukan tahun Masehi. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, ibu-ibu hamba yang bertahan sampai kini selesai sholat isya berjamaah tadi, kalau sehat ibu, naik batang buah makan tadi, alhamdulillah. Yang terutama badan sehat, makan batang buah, lalu bakar buah, bakar rajo makan buah, ya. Badan sehat, makan batang buah, itulah harap tu yang paling bahar aku, ya. Tapi kalau masih hibrid kini kok, kalau kita menyambut hibrid sadang, enggak. Yang penting buah tadi, badan sehat, makan batang buah. Badan sehat, makan lama, itulah harap tu yang paling bahar. Tapi kalau bicara tentang masalah sanang, lain kok sanang itu, mau tanya orang kenapa? Hidup manusia itu salah hidup di dunia itu, tidak ada yang kesanang. Tidak ada yang kesanang, itu tidak ada. Walaupun orang kayu, walaupun pakai tinggi, tidak sanang. Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat ya Rasul, tapi kalau hidup waktu kesanang ya Rasul, jawab Rasul simpel saja. Hidup itu kok kan sanang apabila lah melangkah masuk sarung, itu jawab Nabi. Berarti selagi hidup pada tinggi kok, tidak kesanang hidup itu percaya orang. Kayu bawah nak bayi bansir kota lain. Nak ke sana. Di kalau nak sana ini kata Nabi apabila lama langkah kaki masuk sarung. Anak yang mau buat masuk surga. Apa yang mau masuk surga? Siswa lain boleh masuk surga. Lain faham masuk benar. Lain. Alhamdulillah. Ya kalau tahu mereka masuk benar, saya tak tahu siapa ya. Ya, berarti kalau kita sepakat dengan diri kini, kau yang lain namua masuk surga, lain suku masuk surga, masuk surga itu syaratnya tidak banyak. Apa syaratnya ya? Syaratnya mati. Ayalah mau masuk surga, ayalah mau. Aku sih orang mau masuk surga, tapi mati lah macam apa? Dia nak masuk surga itu. Nah, ini maka tak mau bertanya orang lain sana, tak mau bertanya kenapa. Selagi hidup di atas dunia tak tahu manusia apa yang kesana. Yang sana apabila kata Nabi tidak melangkah kaki masuk surga. Mudah-mudahan ibu jamaah yang hadir dalam masa ini kau, bagi yang menjawab salam tadi yang hadir pada malam ini, kami doakan semoga masuk surga. Bagi yang tidak menjawab salam, ada. Jadi itu cipta masuk dalam kota. Tidak pernah didoakan kami minum ke satu neraka. Ya, Bapak Ibu para hadirin berbahagia, siswa, mahasiswa, UIN dan UNAN yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berikan kesehatan dari Allah pada malam ini, bisa silaturahmi dengan siswa mahasiswa UIN atau UNAN yang sangat kameng-kameng dan cantik-cantik. Kalau laki-lakinya ganteng-ganteng, apalagi Ustaz awal tadi, masya Allah, kami pas berhenti onda di situ. Rasul-rasul tipu Ustaz dari Madinah kembali menangkan jadi imam. Ada pernah di padang ingin menangkan imam itu enak apa ini? Alhamdulillah, masya Allah. Dan makanya terlambat aku nanya gara-gara itu dah tadi. Sehingga tidak dapat terlambat salat isya rakaat aku. Ya, mudah-mudahan imam kita tadi ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi laki-laki yang soleh. Semoga sampai dapat jodoh.
Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam ini kegiatan kita tabligh akbar tentang masalah memperingati tahun baru. Tapi sesuai yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, mungkin pada malam kini kok atau juga mungkin terjadinya miskomunikasi. Sehingga acara kita malam ini saya agak kurang ramai. Ramainya kurang karena kurang awak risiko yang kurang nampak ya. Mungkin miskomunikasi pertama. Yang kedua, Bapak Ibu atau mahasiswa kami perlu kami sampaikan. Karena kemudian kami di kampung-kampung yang pertama mungkin karena miskomunikasi. Yang kedua, kami di kampung-kampung anu kenal bana di tahun baru Islam Tulai. Kami yang kenal tanggal 1 Januari. Kalau tanggal 1 Januari itu itu 5 bulan sama jalan tu lama nabung tuh. Untuk peraun ke yang Sumbar. Untuk pai ke Padang, pai ke Bukit, pai ke Pekanbaru, ini raun tahun baru. Aku tuh yo tuh, pantang ketinggalan tuh. Tapi kalau tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram itu baru sekian tahun kemarin kok baru. Jadi supaya mahasiswa kami dipahami acara kita mungkin ladang pada malam ini, yang pertama adalah karena miskomunikasi. Tapi walaupun awak agak kurang ramai, tetapi semangat tetap ya, insya Allah akan tercatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita berbicara tentang masalah tahun baru Hijriah, di tahun baru itu ada dua. Kalau dalam Al-Quran tentang masalah hijrah itu banyak sekali surat-suratnya, ayat-ayatnya. Salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 20. Setelah itu dalam surah An-Nisa ayat 100. Suratul Al-Baqarah 208 balik. Banyak dari surat-surat yang lain tentang masalah perintah hijrah. Berarti perintah hijrah itu bukan hanya sebatas ulama kini, tetapi perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak Al-Quran yang menyampaikan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Banyak itu dalam surah At-Taubah. Dalam surah Al-Baqarah ada 28 balik ayat 28 balik. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad mereka di jalan Allah, maka mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang malam ini hijrah, apalagi anak-anak KKN kita jauh hijrahnya. Kami tanya oleh ketua tadi yang dari Win, kata beliau sendiri dari pesisir, atau yang dari Medan ya, berarti sangat jauh sekali. Berarti pada hari ini selama 30 hari ke depan, ya 30 hari, yang lain 10 hari, berarti kan 30 hari ke depan. Itu siswa kami adalah hijrah dan bertepatan pula di dalam tahun baru hijrah. Jadi mudah-mudahan hijrah anak-anak KKN kami walaupun dari UIN ataupun dari UNAM ya sampai di negara kami kok, mudah-mudahan setiap kebaikan, setiap pengorbanan, setiap usaha itu insya Allah hendaknya dibalas oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, tahun baru Hijriah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau masih hidup. Itulah yang kita teruskan sampai sekarang, mengingat dan mengaji kembali tentang masalah sejarah yaitu tahun baru Hijriah. Tetapi ada yang banyak salah kiprah,
atau yang salah paham, ya, tahun baru Hijriah sudah diumumkan di masjid, di mushola atau di langgar, tetapi sampai barik untuk hadir di acara tahun baru Islam. Tetapi giliran tahun baru Masehi tanggal 1 Januari, Masya Allah, siapa yang jadi korban? Ayam. Apa yang jadi korban? Ikan. Apa yang jadi korban? Ban seket. Rela dan ikhlasnya pemuda dan pemudi semasuk tahun-tahun sekian tu menyambut pertukaran tanggal 1 Januari itu relanya tidak lalu sampai jam 2 malam. Ya, pagang ban seken atau tu di kuasa, pagang ayam, pagang ikan. Ketahuilah Bapak Ibu pada hari ini yang berbahagia, kalau ada yang telah sudah kegiatan serupa itu, untuk ke depan tolong dihentikan. Kenapa? Besok akan berurusan dengan kaum Majusi. Ya, orang yang memperingati tahun baru Masehi, bakar ikan, bakar ayam, api unggun akan berurusan dengan kaum Majusi. Kenapa? Karena api yang disembah oleh Majusi ketika Nabi lahir, apinya mati. Cuma di awal ini baik dan balia. Dua waktunya banyak Bapak Ibu. Pertama tahun baru Masehi, yang kedua ketika ulang tahun anak. Atau di kampung masih ada tu main duit api Majusi. Mana dia bu ya? Mamagang opor ketika ulang tahun anak. Mamagang lilin ketika ulang tahun anak. Happy birthday to you. Apa kue karaoke, apa kue bapak nombor kau pakai speaker aktif di rumah awak, dah sampai balik banyak. Aku bermusik ni tu, dah seketek, dah seketek bermusik ni lah. Aku happy birthday to you. Apa suruh anak awak mamui lilin. Tiap nak. Nah, itu adalah tradisi. Kalau kita tawin adalah man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhu wa usira ma'ahum. Tasabbuh, mencontoh, mengikuti. Siapanya adalah kaum Majusi. Di kuado ke depannya tolong hindarkan. Oh, berarti itu nak boleh kami ulang tahun anak, nak boleh boleh. Tak ada yang dilarang lah. Yang tak boleh itu apa? Bakar lilin. Ulang tahun boleh, buat kue boleh, ya. Sada telur dawa, dabi ayam boleh, potong kambing boleh, gulai ikan boleh, api ikan boleh, acara ulang tahun anak boleh. Yang tak boleh itu dua. Pertama bakar lilin, yang kedua pakai topi kerucut, topi sumbek botol. Itu yang tak boleh. Di ulang tahun boleh. Bapa yang serancaknya buya, gampangnya. Kali kita banyak di siko, buya awak banyak di siko, ustaz awak banyak di siko. Ketika ulang tahun anak, potong ayam sekuah, panggil ku kali ke rumah. Ku kali ke rumah ambo sebentar, ku kali apa tu? Anak ambo ulang tahun, tolong doakan supaya umurnya berkah, supaya umurnya panjang, supaya menjadi anak soleh dan soleh. Boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh tu bakar lilin. Kok 7 tahun umur anak, 7 bulan lilinnya. Nak mulai hitam lubang hidung anak dia asuk lilin tu leh. Itu yang tak boleh. Yang kedua bakar ikan ketika menyambut tanggal 1 Januari. Yang tahun baru awak mana ya? Yang tahun baru kita adalah namanya memperingati atau menyambut tanggal 1 Muharram. Kini awak nak menyambut dah. Kini kok kita memperingati tanggal 1 Muharram sampai balik sampai 25 Hijriah. Bapak Ibu, bersama hadirin yang berbahagia, mahasiswa, mahasiswi UIN dan UNAN yang kami muliakan. Tahun
Bang Islam Bapak Ibu disebut dengan Hijriah. Sedangkan tahun baru Masehi disebut dengan tahun baru Masehi itu didasarkan kunun ceritanya diambil dari semenjak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang tahun baru kita orang Islam diberi nama yaitu Hijriah atau kata singkatnya bahasa awak kampung hijrah. Makna dari hijrah itu Bapak Ibu setidaknya 2 pek. Aku juga sekejap nak kau bahas. Paling agak-agak 1 jam lah. Itu ada sini. Ada setidak-tidaknya 4 macam makna dari hijriah. Mana yang 4 macam tu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia? Yang pertama makna dari hijrah itu sendiri, yang pertama adalah meninggalkan. Apa yang pertama? Meninggalkan, bukan meninggal. Kalau meninggal tu mati tu. Nah, dia meninggalkan. Di makna yang pertama dari kata hijriah, terima kasih. Ya. Itu adalah meninggalkan. Apa tadi katakan meninggalkan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal yaitu Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggal paman beliau yaitu Abu Talib, setelah meninggal istri beliau namanya adalah Khadijah, maka beliau di Mekah ketika itu sangat susah, selalu terancam, selalu tersalimi, selalu tersakiti, selalu selalu diteror oleh yaitu Samu Abu Lahab, Abu Jahal, beserta para tentara-tentaranya. Maka terjadilah ketika itu setelah beliau tidak nyaman, awak percapek saja ceritanya, maka beliau pailah ke namanya Taif. Ada nama kampung semasa itu namanya Taif. Barangkali Nabi kita ke Taif ketika itu sekitar 10 hari 10 malam di Sinan. Kenapa kalian punya niat ke Taif? Karena tidak aman di duit di Makkah. Beliau ada punya 3 saudara sesuksu di Taif itu, yaitu berasal daripada keturunan Halimah Sa'diyah. Kenapa beliau meniak ke Taif? Mudah-mudahan deko yang 3 orang tu bisa membantu beliau, mengamankan beliau, membantu beliau untuk mendakwakan Islam. Maka berangkatlah beliau berdua nak angkat beliau ke Taif ketika itu. Ternyata tiba di Taif kita kecapek tiba di Taif bersama raja saudara beliau nombor 3 tadi didakwai untuk masuk Islam. Ternyata jangankan mengikuti mereka, jangankan menerima mereka, tetapi malahan sebaliknya adalah menentang dan memusuhi Nabi Muhammad. Berarti harapan beliau di Taif itu apa? Nak jadi diharap saudara bisa membantu awak, ternyata tidak. Ya, selama di Taif itu beliau samsara, ya samsara, dihadang, dilecehkan dan disakiti dan dihina, bermacam-macam bentuk siksa Nabi kita. Ya, selama di Taif 10 hari 10 malam lebih dan kurang kunun ceritanya. Setelah itu tidak taluk di situ, baru pulang balik ke Makkah, balik tidak tahan di situ, balik ke Makkah. Pas pulang dari situ dilempari, dikajar terus sampai keluar dari Taif tadi. Sehingga beliau bisa melarikan diri, menyelamatkan diri di sebuah kebun kurma. Maka beliau di situlah untuk menyelamatkan diri. Tumit beliau berdarah karena lemparan batu.
Ya, tetapi alhamdulillah ketika itu Bapak Ibu Nandara Muhammad tidak jatuh ke bumi. Tetapi kalau sempat jatuh ke bumi dalam Muhammad semasa itu, maka kata Jibril, ya, maka malaikat Allah akan mengamuk kepada masyarakat Taif. Tetapi hanya sampai di sandal beliau. Ya, sesampainya beliau ditempel di kebun kurma, disitulah beliau berdoa. Turun malaikat meminta, ya Muhammad, kalau engkau lah merasa terzalimi, tinggal mengecek engkau kamu cieknya Muhammad. Asal kau perintah namuha, ambo angkek gunung nan gadang kau. Ambo campaan katampe masyarakat Taif tu, boleh hancurnya, boleh habis. Kata Nabi Allah, ndak usah. Kalau ndak bana kini, yang ibrik kini, yang ada kini, namuanya menuri kecek ambo, percaya kamu, ambo berharap mudah-mudahan anak dan keturunannya nanti bisa mengikuti jalan Nabi. Risiko letaknya ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad. Kok contoh awak ini Bapak dan Ibu, apa pribadi kalau mau itu nyebut ada orang entah pula kata jadi. Apalagi Nabi Muhammad tu tinggal perintah saya kemerdekaan asal perintah Nabi laksanakan kata mereka. Tapi Nabi itu jatuh dah. Walaupun disakiti, walaupun dizalimi, walaupun dihujat, ya, dan beliau tetap tidak pernah mendoakan kepada orang lain atau untuk umatnya doa yang buruk-buruk. Tetap doanya yang baiklah. Baik. Nah, Bapak Ibu pada dunia berbagai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai pada di Mekah balik, ya, awak capek saja. Ternyata sesampai di Mekah, yang Abu Lahab dengan Abu Jahal sudah mengatur rencana, sudah rapihnya, ya, Allah sudah memutuskan masalah rapih. Asal Muhammad tiba di Siko balik, kita bunuhnya. Adina rencana Abu Jahal dengan Abu Lahab memang tidak ada elok-eloknya, tidak ada baik-baiknya. Ya, setibanya Nabi kita di Mekah balik, maka diincarlah seluruh tampil, itulah diawasi oleh tentaranya Abu Lahab dan Abu Jahal ketika itu. Setelah itu, Nabi kita lah tahu dia pasan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tolong sampai pasan Nabi ke Muhammad Jibril. Apa tu? Kecian kanyola suruhnya hijrah. Apa tu? Karena Abu Lahab dan Abu Jahal kini ko lah mengatur rencana ingin menyingkirkan Muhammad tu. Nah, sampai pesan Nabi ke Muhammad dan kau tolong suruhnya hijrah, yaitu kan Yasrib. Dulu Yasrib, kini namanya Madinah. Disampaikan pesan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di perintah hijrah Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah, bukan kehendak beliau. Di situ ada dua pelajaran. Yang pertama memang perintah Allah, yang kedua tujuan adalah hijrahnya Nabi kita dari Mekah ke Madinah itu tujuannya adalah supaya Islam ini berkembang luas. Kalau dia hanya tinggal di Mekah saja, Islamku akan lambat nanti berkembangnya. Nah, setelah itu diatur rencana, maka Nabi kita akan menuju Madinah atau akan pindah atau hijrah ke Madinah ketika itu. Nah, pada suatu malam kita capek sah. Kalau awak dia pada cik-cik cerita berkolamo, awak capek sah. Pada suatu malam keberake di suatu pagi itu benar keberake, malam kini pun diaturlah rencana. Di rumah Ali bin Abi Thalib diatur rencana ketika itu. Ya, kenapa kau diatur? Untuk mencari waktu keluar kau payah. Di manapun kemungkinan Nabi keluar, lah diintai oleh tentara atau pasukannya Abu Jahal lah ditunggu. Sehingga Nabi awak payah untuk mencari jalan keluar. Turun dari rumah tu payah. Nah, Nabi kita biasa siap bala solat Isya dan itu bala langsung tidur atau kebiasaan Nabi awak. Nah, di besok paginya ke berangkat Nabi kita payah untuk mencari celah. Tahu-tahu jam 9 malam bangun Nabi. Rencana akan turun
dicarilah tentara apa tadi. Ternyata masih berjago di bawah, menunggu Nabi kita turun, Nabi Muhammad turun di saat itu. Ya, di kerana penjaga kota tadi turun, hari lampir siang juga. Ya, maka di saat itu awak capek saya. Maka datanglah perintah atau panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, laju selawang turun Muhammad, pai selawang. Walaupun ada tentara Firaun itu menjaga engkau, mengawasi engkau, turunlah engkau. Ya, jangan engkau tarik, engkau tunggu hari kau siang, turun. Dapat perintah suruh itu, langsung Nabi Allah kata bala kepada Ali, ya Ali, yang dia cari di orang tua mau malik. Ya, tidurlah engkau di tempat ambo, yang ambo turun. Ya, jadi maka digantilah oleh Ali dan Nabi kita turun. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, kalau ya engkau keturun dia kapai ya Rasulullah, jangan lupa berdoa ya Rasulullah. Nah, supaya engkau selamat. Sebenarnya tujuan Ali kau mengingatkan bukan Nabi tak tahu. Lebih tahu lah Nabi itu lain. Kenapa? Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi keturun berdoa Nabi ke dulu. Nabi awak keturun jangan, paling berdoa sebelum turun tu. Nah, dia kau bagi buat mo dalam baik hati atau tak mo apa mo, asimak doa kau. Boleh kita pengguna besok bila butuh. Ya. Nabi keturun dibaca doa. Apa doanya? 2 surat. Nah, yang pertama doanya dalam surat Yasin ayat 9. Alaidun apa rebo? Yasin ayat 9. Itu doanya. Dan kedua dalam surat Al-Baqarah, mulai Nabi awak turun, apa yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah tu beliau sambung, Summum bukmum hum yuqaum la yarji'un. Summum bukmum hum yuqaum la ya'lamun. Summum bukmum hum yuqaum la yubsirun. Ya. Bala turun, bala tambah laju ayat dalam surat Yasin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna. Tadi dah baca. Nah, sudah dibaca doa apa tadi kepada Nabi, Nabi langsung turun. Turun Nabi tiba di bawah, dia ambillah kasih atau tanah masyia, dia ambil seragam. Sudah dibaca doa tadi dan Nabi dilemparkanlah pasir seragam tadi ke tentara-tentara Firaun yang menjaga, yang mengintai mereka. Nah, karena tanah tadi indah ada dan tahu surang lain. Nabi keluar dari rumah, tarik keluar bersama Abu Bakar, sehingga dan orang tadi tentara tadi tak ada dan tahu surang laju. Dah. Apa itu bahaya mujizatnya doa tadi bu? Doa tadi itu mujizatnya, tapi yakin. Kalau awak ini kan banyak tak yakin, banyak tak yakin. Padahal doa itu adalah dalam Al-Quran. Di disuruh di semua ibu-ibu ambo disuruh di pasar mana yang ya beli dicoba. Kalau kurang piti lagi. Nak kali balik juga 2 Julai. Ya, masukkan los kain, nampak baju ramanca, pegang baju dulu, bacut. Ya, bacut. Wa ja'alna min baini alim sadun fil sadu fausana wa la yusrun. Enak tanah baju itu. Pala ni. Iya. Kau nak menginjam toko itu. Iya. Tak. Bapak Ibu para hadirin berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Nabi kita lah selamat dari kejaran tentara Firaun ketika itu, ingin menuju Madinah, Yasrib ketika itu namanya, untuk hijrah Nabi Allah. Barang ke berdua Abu Bakar awak capek saya cerita tu panjang tu. Panjang awak capek. Beliau Nabi Allah menuju sebuah gunung.
Apa nama gunanya? Ada ingat lah. Lupa lah. Namanya Bukit Sur. Kalau bahasa Arabnya Jabal Sur, tak Sur dah, Sur. Jabal gunung di Jabal Sur atau Bukit Sur bahasa Arab Bukit Sur. Ke situlah bukan Gua Hira. Kalau Gua Hira itu sampai Nabi menerima itu bedanya. Ikut dah Gua Sur atau Bukit Sur. Ke situlah Nabi awak menuju berjalan. Tiba di gunung tu, tiba di muka gua tu, kan masuk apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, jangan masuk engkau lah. Ambo masuk dulu. Beko sayangnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Ambo masuk dulu. Beko ku ada adonan bisu di dalam. Beko engkau tenayo. Beko ambo masuk dulu. Ku ada yang berbisu yang buas di dalam dia ambo. Beko jadi korban. Tunggu ya Rasul dulu. Masuk Abu Bakar dulu. Lagi ada kemungkinan apa? Lagi preso pada Abu Bakar sado. Alhamdulillah nak dorong, cuman ada 3 buah lubang. 3 buah lubang ditutupilah oleh Abu Bakar pakai kainnya. Dipanggil Nabi awak, ya Rasul, masuk ya Rasul. Masuk Nabi awak. Tiba dalam gua, karena Nabi kula latih dia berjalan, menurun bukit, menaki bukit, menurun luar, bersebok sungai di sebarangi. Tiba dalam gua langsung tiba Nabi awak dia teh ibannya Abu Bakar. Situ tertidur Nabi awak daripada latih langsung talalok. Sedang talalok lama Nabi awak ternyata Abu Bakar yang ampu kakinya nyo pakai untuk menutup sebuah lubang, ternyata nyo cotok kade ular. Nyo cotok kade ular kaki Abu Bakar, sehingga nanyaklah bisunyo. Dan Abu Bakar tak namu menggeran kaki loh. Apabila digeran kaki mereka takut Nabi awak kajago. Lihat sedang lelah. Aco tu sayangnya hati-hati kepada Nabi awak. Sehingga dia tahanlah Abu Bakar sakit kaki dia. Cuba dibayang awak ulang banyak menggigit. Ya, sedangkan pada sangat kali-kali dia sedang sakit. Aku ulang menggigit. Ular. Ya ular. Ya ular. Tapi dia menahan sakit Abu Bakar, tak tahan sakit leno piciangan mata bagian garaban, tak tahan sehingga air mata yang turun. Namun menangis tak turun air mata jatuhlah ke wajah Nabi awak. Langsung terjangkau Nabi awak. Apa katanya ke Abu Bakar? Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah menyesal engkau berpai sama nyawa? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, tidak menyesal ambono, tidak maupe ambono ya Rasul. Ambo menangis kau bukan masalah kita payah berjalan ya Rasul. Itu apa? Karena ambo menangis kau ya Rasul. Kaki ambo gigi kade ular. Tapi ambo nak mau mengeran kaki ambo do, ikolah sakit lah sambok kita nak gambuang. Ambo takut ya Rasul tak jago, ya Rasul payah. Ternyata Bapak Ibu, kenapa kau gigi kaki Abu Bakar di belah tadi? Coba jawab Ibu. Apa kira-kira penyebabnya? Apa kau gigi kaki Abu Bakar itu di belah tu? Dia nak kelompok lubang. Dan ular itu bukan di dalam gua. Dan ular itu dari luar, tak dalam gua je loh. Apa penyebabnya? Ternyata ular itu tujuannya pai mencari wajah Nabi Muhammad. Nyo tutui kan Abu Bakar berang ular itu Abu Bakar tu. Sedangkan hewan saja seekor ular tidak ekor lah, ekor ya. Seekor ular dari luar ingin masuk ke dalam gua karena nyo tahu di dalam tu adalah Muhammad. Nyo nak masuk memandang wajah Muhammad, ditutup di Abu Bakar lubang tu sehingga marahlah nyo.
Abang tu mana cintanya ulah kepada Nabi Muhammad. Aku awak mengakukan umat Muhammad. Mengaku umat Muhammad. Jadi KTP Islam siapa Nabi Muhammad. Ulang mulut Nabi nya dah itu macam ni. Ulang Islam-Islamnya harap itu macam ni. Uang tahun barunya mengalu itu bang. Aku ulang tahun Muhammad suatu dalam tu masuknya ke dalam tu nak masuk mencari wajah Nabi Muhammad. Cuba bayang. Kenapa? Sebab ternyata barang siapa yang bisa sempat mencari wajah Muhammad itu, wajah Nabi kita tu, ternyata sudah dijamin oleh Allah mereka itu akan masuk surga. Tapi walaupun awak ini dah sempat mencari wajah Muhammad lah, jangan kudu lah bapak je ibu, jangan kudu lah. Tak perlu kita ragu. Mudah-mudahan kita bersabak besok dengan Nabi Muhammad. Apa syaratnya bu ya? Syieknya yang utama sekali. Mana tu? Rajin-rajinlah bersolawat. Sebab apabila orang kita tak nampak bersalawat, orang bersalawat kita tak bersalawat, kata Nabi itulah umat hamba yang paling bakhil atau kiki basuawat. Dia ada 6 penyebabnya kata Nabi, mereka tak mendapat melihat wajahku nanti, termasuk salah satunya umatku yang tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu pada yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kita capek ceritanya lah Bu. Di dalam gua tu lebih dan kurang malam Jumat, malam Sabtu dan malam Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad. 3 hari 3 malam Nabi kita dalam gua. Tak kita baca siapa nama mantan susu, siapa nama jagonya, ada penjaga. Siapa nama cari orang kafir. Ni orang kafir siapa Nabi hilang di Mekah tadi. Itu layak doi seluruh gang itu dimasuki sahaja. Nyo kaja Nabi awak, nyo kaja. Maka adalah untuk menjadi pahlawan, ada untuk menyediakan makan minum Nabi awak selama 3 hari 3 malam. Nak perlu tu kita baca dah. Abi mana ni dia kau panjang ni kau. Nak lawan tu pada nama dia nak. Yo tu ah. Nah, barangkali Nabi awak dari Gua Sur tadi, ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, senang berangkat untuk menuju Madinah. Nabi kita menurut jalan yang tak biasa. Kalau dituri jalan yang contoh, mau dari Stakwi tadi turi jalan kami dalalan. Nak tu jalan dituri Nabi dah. Kenapa? Nabi tahu pasti tentara kafir tadi akan mencari lew dimanapun ada gang atau jalan. Maka le carilah jalan alternatif yang tak bisa ditemui oleh musuh tadi. Maka Nabi berjalanlah untuk menuju Madinah. Awak bercapek celai, maka singgahlah atau mampir Nabi awak namanya di Kuba. Ada sebuah kampung namanya Kuba. Di situ Nabi awak sampai hari Jumat. Selama 3 hari di situ sudah masjid dileksiak namanya Masjid Kuba. Di situlah Nabi kita merayakan Jumat pertama. Jumat pertama didirikan adalah di Kuba. Di situ pertama sekali salat Jumat diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balik ke belakang balik. Dan perjalanan hijrah Nabi cukup sampai di situ dulu. Berarti Nabi adalah dituntut hijrah. Hijrah makna pertama tadi adalah meninggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Yaitu ditinggalkan tanah padahal tanah Mekah adalah kelahiran Nabi Muhammad. Ditinggal tanah kelahiran beliau. Berarti makna hijrah pertama adalah meninggalkan. Berarti Nabi tinggalkan yaitu namanya Mekah untuk menuju Madinah. Atau untuk awal apa usah? Kalau dia Nabi, dia pindah tua. Hijrah tua, beliau tinggal dalam artian dalam makna hijrah pindah. Beliau tinggal. Ada awak apa sah? Kalau ada awak betujuh. Dek kita sampai kini sebagai umatnya lah masuk kini sampai Muharram, sampai balik sampai 25 Hijriah.
Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, itu makna hijrah pertama. Kalau kita harus juga meninggalkan dari Mekah ke Madinah, hijrah pertama, dan kita pun harus meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Ya, kembali kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Di situ dikatakan, al-mujahiru man ajara mana Allahu an. Orang yang hijrah, kata Nabi, mereka meninggalkan segala yang dilarang. Berarti Bapak Ibu Dusana Allah, kalau Nabi tadi makna pertama hijrah adalah meninggalkan, Nabi meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Tujuannya dua. Yang pertama ini perintah Allah, yang kedua demi berkembangnya agama Islam. Tiba di kita sampai kini makna pertama dari hijrah tadi meninggalkan, menurut hadis dari Ahmad tadi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya ya? Gampang saja. Mananya yang dilarang? Judi. Mananya yang dilarang? Boleh. Zina. Mana yang dilarang? Korupsi. Mana yang dilarang? Koruptor. Mana yang dilarang? Judi online. Mana yang dilarang? Main chip. Ya, ada nama main chip tu. Ya, ambo kenal nama ini man. Wah, orang tahu nama lah kenal. Berarti itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Kalau kini kita memperingati tahun baru Hijriah, makna pertama dari hijrah adalah meninggalkan. Berarti kita tinggal kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah, kita tinggal. Ya. Tapi jangan sampai lo besok pagi meninggal rumah, atau yang laki meninggal bini, jangan kacau dalam semua. Kau dah terbawa meninggal malam kini, kau lah tinggal bini besok pagi. Ditinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Apapun itu yang dilarang, mereka tinggalkan. Yang kedua, kata Nabi, al-muhajiru man ajara sayyi'ati. Mereka yang hijrah itu, kata Nabi, meninggalkan segala yang buruk-buruk. Kalau yang pertama tadi, meninggalkan segala yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan segala yang buruk-buruk. Yang buruk sayyi'ati, berarti yang buruk-buruk. Tinggalkan segala yang buruk-buruk. Perangai buruk, tingkah laku buruk, mata buruk, telinga buruk, karajo buruk, bini buruk, tinggal. Ya, pacar buruk. Di segalanya, kata Nabi, yang jelek-jelek, biasa contohnya suku ucapan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek tinggal. Biasa suku contohnya bagunjiang, tinggal. Berarti gunjiang itu kan buruk dong, tinggal. Biasa contohnya suku madu-adu orang, buruk, tinggal. Ya, berarti mana hijrah meninggalkan? Yang pertama, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, tinggalkan yang buruk. Yang ketiga, kata Nabi, al-mujahiru man ajara kathirun min amalas soleh. Orang yang hijrah itu, kata Nabi, mereka itu setiap waktunya akan memperbanyak amal soleh. Intinya dapatnya Bapak Ibu dan saudara yang memuliakan, makna dari hijrah tadi yang pertama meninggalkan. Dari yang meninggalkan ada pula bagiannya 3. Nabi meninggalkan adalah Mekah menuju Madinah. Yang kita meninggalkan, yang pertama kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, meninggalkan yang buruk-buruk menurut Allah Subhanahu. Yang ketiga, kathirun min amalis
Mereka kalau betul hijrahnya, mereka meningkatkan amal soleh. Kalau biasa yang terutama sekali solat yang 5 waktu Bapak Ibu. Yang solat 5 waktu itu kalau sabanun malam kini, sabanun hari kini, 5 dapat cie, 5 dapat 2, 5 dapat 3-nya, berarti banyak bolongnya. Mulai dari malam kini tingkatkan kathirun min amal soleh, tingkatkan amal soleh. Yang solat biasanya bolong, ke depannya jangan sampai bolong julai, jangan sampai tinggal julai. Yang utama adalah solat yang 5 waktu. Kok intinya? Sebab kalau solat yang kita tinggalkan Bapak Ibu, kalau kaji awak jak dulu, dosa yang paling besar bukan dosa malia, dosa yang paling besar bukan dosa zina, dosa yang paling besar bukan dosa judi. Tetapi bukan disuruh judi, bukan tak berdosa judi. Tetapi ternyata Bapak Ibu, dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah dosa ketika orang itu meninggalkan solat yang 5 waktu. Ternyata itulah dosa yang paling kadang. Nak dosa kadang itu dosa lain. Sehingga Allah menganggap orang yang tak solat, yang tidak mau tahu dengan solat, Allah menganggap mereka itu baharago sabala sayur nyamuk di hadapan Allah daripada orang yang tidak peduli dengan solat. Nah, di amal soleh mereka tingkatkan. Biasanya malai ke masjid, abang orang azan orang malam dan menayung dayu, nyo nak ia pergi ke masjid. Azan zuhur orang nyo di rumah jo, azan maghrib orang nyo di rumah jo, azan asar orang nyo di rumah jo, azan subuh orang kota lain. Ndak pernah namu kaki langkahnya ke masjid. Mulai malam kini, kalau memang betul mereka itu hijrah kata Nabi, maka mereka tingkatkan amal soleh mereka. Solat jam 5 waktu ditambah lagi dengan solat berjamaah. Kalau Nabi masuk imam jamaahnya, lah cepat kan? Kenapa ibu bapak tadi? Nabi memang, alhamdulillah. Kalau mau cari masjid awak tu mau tanya ke pengurus tadi Nabi di Twitter mudah coba lah saya. Mau cari memang masjid ini masya Allah bakile luar dalam bakile. Kalau sempat batigo saya jemaahnya, aku yang malu badah awak. Ya, kok sempat batigo saya jemaah seorang berjemaahnya di siku yo malu badah awak. Wah, dan pertama masjid rancak, dan kedua masjid tapi tapi kok mau cari tadi lain dah, alhamdulillah. Dek terus alhamdulillah anak KKN wah lain banyak. Di lain manang jo, lain banyak kata. Nah, di kathir min amal saleh, mereka itu betul hijrahnya, mereka itu meningkat amal soleh mereka. Yang terutama adalah masalah solat yang 5 waktu. Jangan sampai awak abaikan juga, jangan sampai awak tinggal juga. Kalau memang sibuk bana karajo dak sempat ke masjid dan sembahyang jangan ditinggal. Walaupun kita sembahyang di rumah, tapi dengan catatan karena awalu yuhasibu abdu yaumil qiyamah di sekolah. Yang pertama sekali diperisuh oleh Allah, dicari oleh Allah, dihitung oleh Allah kepada seluruh hambanya adalah fa'in salat salu amali fa'in fasadat fasadat sa'lu amali. Kok salatnya lain rancak sanalu amal perbuatannya. Kok salatnya buruk sanalu amal perbuatannya. Sedangkan salat awak saja kurang baik, lah kurang baik lo perbuatan yang sagalo apalagi dak solat mo kali no. Apalagi dak solat mo kali no. Sedangkan lain solat tapi kurang baiknya, infak kurang baiknya jadi sedekah kurang baiknya jadi haji kurang baiknya jadi puasa kurang baiknya jadi. Kenapa? Karena solatnya kurang baik. Kok lagi tak doya weh
cialajo suhu sangadang tanjung yo kata tiap hari. Contohnya jadi hijrah. Sebab salat itu adalah amalan orang Islam yang pertama sekali. Setelah mengucapkan 25 syahadat, maka rukunnya adalah salat yang 5 waktu. Bapak Ibu pada diri berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke pangkal kaji. Makna dari hijrah tadi ampe wa baca berusia, wa tambah cerai sudah tua dia dah. Iya lah, tambah cerai tua dia dah. Ya boleh? Ya. Nah, di makna hijrah tadi ada empat. Yang pertama tadi meninggalkan. Nah, itulah tadi Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah dan kita tolong ditinggalkan yang lawa baca tadi. Dan kedua makna hijrah adalah pertama meninggalkan, yang kedua berpindah. Nabi berpindah dari suatu tampek ke suatu tampek, tinggal tampek ko pindah ke tampek ko, itu Nabi. Nan nawa dan dicubola meneto dek lapane lo sono mamini tua kini nak mencari nama dolo atau tak murah. Berpindah dari suatu tampek ke suatu tampek, tu boleh awak kini bapak ya, bukan tampek yang dipindah, ya, bukan rumah yang dipindah. Yang dipindah lo mau kasok kan pada dingin, yang dipindah lo mau pada dingin ke ya bang. Nah, yang dipindah itu apa? Yang berpindah itu apa? Aku kembali kepada kaji tadi. Berpindah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Nah, itu yang kita pindah. Tak sampai no. Kau jangan salah paham no, betul. Banyak menyandung pagi besok. Ada peralatan dari balik. Ada peralatan ni lah. Ya. Ada soalan. Tanya pakai ni orang cari ambil peralatan. Iyo. Baik. Itu yang kedua berpindah, makna dari hijrah. Awak capek, saya taruh yang ketiga. Yang ketiga, yang pertama pindah, meninggalkan. Yang kedua berpindah. Yang ketiga adalah meningkatkan. Apa yang ketiga? Meningkatkan. Jadi sebenarnya intinya dari satu tadi saja. Yang ketiga makna hijrah itu adalah meningkatkan. Di mana-mana yang kurang sebanyak Rasul tingkatkan. Kok kurang setianya laki kabini, tingkatkan setia. Sekejap makan suuan. Kok kurang setia bini ke laki selama kau betujuh. Seluruhnya tingkatkan. Dimeningkat. Makna hijrah yang ketiga adalah meningkat atau tingkatkan. Makna yang keempat atau terakhir, yang keempat makna dari hijrah yang keempat Bapak Ibu di sana adalah perubahan atau berubah. Coba sebut di pangkal Ibu. Pertama tak meninggal lah. Meninggalkan. Yang kedua berpindah. Yang ketiga meningkatkan. Yang keempat yang terakhir berubah atau perubahan. Kata lain perubahan atau berubah. Apa yang kita rubah? Jangan berubah di zaman kini lah. Hidup PC operasi plastik nak berubah. Bukan itu makasihnya. Kalau nak PC dari sono terima salah lain. Yang penting lain lah luang lama. Yang mau kasih berubah aku bukan wajah. Apa yang perlu kita rubah adalah sama dia tadi tingkah laku dan fiil perangai. Aku yang perlu kita rubah. Nah, itu kampe-kampenya makna dari hijrah. Di luas sebenarnya dan pertama tadi yaitu meninggalkan. Kalau kita tinggalkan seluruh yang dilarang, berarti nanti kau jual tadi lah menurut saya. Lah kita tinggalkan seluruh yang dilarang,
kau jual menurut selai. Yang kita tinggalkan seluruh yang buruk itu kau jualnya lah menurut selai. Nah, paham? Apa yang dilarang? Awak tambah selai. Termasuk perbuatan yang dilarang lah dake awak. Kini bulan berapa kini? 2000 bulan 7 2003. Pilkada bulan berapa? Februari, Januari, Februari, bulan 8, ya. Ya, berarti 2024. Tak masuk yang dilarang, yang buruk. Kan dua kata Nabi tadi, tinggalkan yang dilarang, tinggalkan yang buruk-buruk. Ikut tak masuk kedua tu. Pertama dilarang, yang kedua yang buruk. Mananya? Tolong tinggalkan yang dilarang jo yang buruk. Mananya ya? Besok 2024 pikir dari kini, ingat dari kini, jangan gilo mampai mambiak piti caleg karajo. Tahu lihat? Itu dilarang dan buruk. Kau situ orang kapil kada masak padiye senyor. Bagandang ni dipungguang orang tu, nyak ni pangu, kau nyolapia, kau nyuapia. Sudah tu orang tu haram kan nyopilih. Menjadi umpun nau piti dalam pawi. Jadi umpun nau. Ya. Mengambang macam tu. Bataranak menjadi umpun nau nyo piti tu. Nah, paham? Tapi ambo yakin dan percaya kalau khusus dari Padang Dingin tak pernah memakan piti caleg, ambo yakin. Ya, paling-paling betul bapak. Kalau makan ambo yakin tak do. Ya. Yang ditanam niat dari kini lah. Banyaklah nak caleg di kampung dan kuah. Ada bak batigo nak kali 3 api tapi sila napi suak jam. Ya. Di itu dilarang yang pertama, yang kedua yang buruk-buruk itu buruk. Bukan pitinya buruk, tetapi caranya yang buruk. Diniat dari kini, itu hijrah namanya. Mungkin tahun patang, periode patang, awak masih kerja tu. Hijrah kita malam kini, hijrah langsung untuk itu sekali. Jangan doju niat dari kini lain. Kau mengharapkan piti caleg dari bawah. Pilwana, pilek pilkadau. Oh, pilanya buat orang kadau tengok dah lah. 5 tahun tak belok lah. Lah pemilih lo cerai, tak je belok. Sudah pemilihan 5 tahun tak je begini. Tu pilkadau namanya. Pilkada, bila jambil orang kada tinggal dah lah. Pilgub, pilpres. Lain tersabut pil sadua kan ajan mengharapkan piti sehingga aku kata hijrahlah kita tanamlah memilih karena hati jangan ditanam memilih karena pil dari nagari masalah dulu zaman dulu manolo orang pakai piti calon wali kini kalau nak piti 1 juta jangan seboleh calon wali dah haram kau menangai kalau tak ada piti tak tolok ada ceramah bakal pi onde kuat kau tak tolok itu lo. Ambo tu nak ambo calon wali begini. Tiada lo. Aman apa kata jadi di negara awak kalau segalanya dikaitkan dengan kini macam ni ada. Asal ada masalah pil-pil itu setahun sudah pil-pil tu agilo dek bacaka akan jol. Gilo dek kerusuhan dulu. Kau mengadu kasih kau, sidang kasih kau. Abi ai 2 tahun gilo dek sidangin. Sudah 2 tahun lah nyo mikir modal lo. Modal Nabi tadi. Setahun kau berapa banyak setahun nyo lah calon celai suap. Nah, itu kita tinggal niat itu. Ya, ambo di kampung ambo pun mau sampai juga pada itu. Ambo sangat banyak sampai ni. Tidak lawan agama ni salah paham lah buat mereka. Jangan undangnya Ustaz Sapi tinggal sudah itu. Tak boleh kami makan putih caleg redo. Tak ada melarang. Ya, nak makanlah tapi nak kamu nak buang awak. Tutu dek tangan sandang dek bau.
Paham tak bu? Ambo tak melarang. Ya, cuman menginginkan ar-rasi wal murtasi illa finnar. Nan menerimo jonan magi samo-samo bagandang masuk di dalam nelok lah. Dia lo ambil posisi yang mancat. Adi itu termasuk hijrah. Nah, Bapak Ibu pada diri berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita pada malam ini kaji kita adalah tentang tahun baru hijrah. Makna dari hijrah ada tadi sampai yang pertama meninggalkan, yang kedua adalah berpindah, yang ketiga adalah meningkatkan, yang keempat adalah berubah. Mudah-mudahan setelah malam ini kita para khususnya yang hadir dalam masjid Jamiah pada umumnya masyarakat Kadang Padang Dingin, semoga hendaknya bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dipanjangkan umur awak oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Dibuka luaskan rezeki kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dan keturunan kita naknya menjadi soleh dan solehah. Anak dan generasi kita naknya dibebaskan oleh Allah dari pergaulan bebas, dari masalah apa namanya lain? Narkoba, narkotika, termasuk mencip. Jangan dipadiayo kok nampak anak mencip, jangan dipadiayo ikolah seorang orang tua dan mempadia anaknya masuk neraka. Kurang tua dayus nama lah nampak anak kita main cip benda tu apa judi dak nyotek gura kada orang tua dah iko namanya rijalun dayus, berarti adalah seorang orang tua dayus. Jangan dipadia sebab yang menentukan adalah orang tua. Kau nampak anaknya main chip manang 5 juta, oh you jadi angin yang pintar mau peti 5 juta ada angin. Nah, dikut adalah utang mutlak daripada orang tua. Nah, di kalau main chip kau tadi itu adalah judi online namanya. Tapi kalau dari ibu-ibu, amba yakin tak tahu. Kalau ibu amba tak tahu ke ibu jo chip tu tak tahu. Sedangkan amba banyak saya tahu ni. Bantu nak tentu dah pun. Dah, adi berubah. Di mudah-mudahan Bapak Ibu pada diri berbahagia. Walaupun kaji kita pendek pada malam ini tak ada seberapa dah tentang masalah tahun baru hijrah. Mudah-mudahan tahun baru hijrah pada tahun ini hendaknya bisa merubah awak dan membawa awak kepada hal yang lebih baik ke depannya. Dan hendaknya bukan hanya tahun kini saja, umur panjang tahun-tahun selanjutnya itulah tahun baru yang harus kita peringati. Bukan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita, tapi tahun baru saudara yang bukan segolongan dengan awak, yang bukan seakidah dengan awak, yang kita turun ke lapangan apabila tahun baru Masehi. Tapi giliran tahun baru Hijrah, apa model awak kiniat? Ya, apa model? Mudah-mudahan tahun depan kalau umur kita sama panjang, kok dapat memperingati tahun baru hijrah kok jangan sampai model kojo isi masaji awak ndak alai panu ndak alai jangan sampai model kojo malu awak jangan KKN awak ya kini mana banyak jumlah anak KKN awak pada awak mungkin banyak anak KKN tapi insyaallah kalau beliau-beliau ini anak-anak KKN kita itu jiwa-jiwa besar lembut-lembut hati dak kanyo sabui le besok di luar kan lain dak lah alhamdulillah ya di walaupun mungkin kurang awak ini untuk tahun ini, mudah-mudahan untuk tahun depan lebih baik lagi daripada kini, lebih ramai lagi awak untuk kini. Itulah tahun baru orang Islam yang sesungguhnya. Mungkin ya karena mengingat menimbang untuk malam ini mungkin tidak bisa panjang lebar kami menyampaikan pada malam ini. Segala yang kami sampaikan tadi, yang kami ceritakan tadi, mungkin banyak salah dan khilafnya. Maklum amba manusia biasa, mana yang